Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Kita lanjutkan materinya. Saya review sedikit ya materi kemarin terkait dengan teori kinetik gas sebenarnya. Jadi kalau ada misalnya kotak gitu, kemudian ada partikel dia bergerak misalnya, kemudian berarti dari sini kita dapatkan tekanannya, kita ambil rata-ratanya, rata-rata dari apa? Gaya kali F per A ya, rata-rata. Sementara F ini adalah perubahan momentum totalnya, kemudian dikali dengan jumlah tumbukannya. Nah, jadi kan ini F ini sendiri kan adalah apa? dP per dt. Nah, ini kan dibagi dengan apa? Delta T. Ini dibagi dengan A. Nah, ini. Yang ini sendiri, ini kita anggap sebagai apa kemarin? Rate per area. Ini areanya ini kan agak laju tumbukan. Jadi berapa banyak tumbukannya dalam satuan detik ya, per luas. Jadi rate ini berarti jumlah tumbukannya per satuan detik. Nah, kemudian untuk tumbukannya yang dia tegak lurus, jadi tumbukannya dia tegak lurus, maka ini kan tumbukan di sini delta P-nya. Ini adalah delta M P yang tegak lurus. Jadi tumbukan sebelum dan sesudah dia sama kan? Ya, kalau elastik, maka ini adalah dua M P yang tegak lurus. Nah, kemudian setelah itu kita dapatkan P-nya adalah setengah 2 kali M kali setengah N V kemudian V kuadrat. Nah, V-nya ini kan berarti sepertiga V, karena isotropik ya kemarin ya, sepertiga ya V-nya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan P-nya di sini adalah berapa? Sepertiga M kali N per V kemudian V kuadrat. Dan ini adalah 2/3 N per V kemudian ini kan setengah MV kuadrat kan? Ini adalah EK. Nah, kalau dia gasnya gas ideal, maka PP ini adalah NKT kan? NKT. Maka ini adalah
2/3. Jadi PV-nya di sini, ini berarti NKT, berarti PV di sini, kalau dari persamaan ini, kita dapatkan PV adalah 2/3 NEK. Mereka sama kan? Berarti NKT sama dengan apa? 2/3 NEK. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa EK itu adalah 3/2 K. Nah, konstanta Boltzmann ini ya. Oke. Nah, itu kita dapatkan energi dari untuk sembarang misalnya gas atau partikel. Nah, relasinya ini berarti kan kita dapatkan nilainya adalah setengah mv kuadrat kemudian 3/2 atau apa? V kuadrat itu adalah 3 kT/m. Nah, jadi kalau misalnya suhunya naik, maka kecepatannya naik. Atau ketika kecepatannya dia naik, maka suhunya akan naik. Jadi indikasi dari suhu naik itu berarti partikelnya itu dia bergerak cepat. Nah, jadi kalau misalnya yang kita lihat secara makroskopik yang di luar itu adalah suhu kan. Nah, kita nggak tahu kecepatan dari individu dari partikel. Yang kita tahu itu adalah suhu. Jadi kalau misalnya kita sentuh di sini ya dingin, berarti dia geraknya lebih lambat. Jadi kalau dia lebih panas, berarti geraknya lebih cepat. Nah, itu simpulan dari bagian ini. Nah, kemudian kita kemarin bahas terkait dengan hipotesis ergodik ya. Hipotesis ergodik. Jadi kita bahas yang kemarin hipotesis ergodik. Betul ya. Oke. Hipotesis ergodik. Nah, dalam hipotesis ergonik yang perlu kita ingat ya, bahwa kalau kita ambil rata-rata untuk waktu, jadi saya tuliskan dulu limit tau menuju hingga seper tau, kemudian F Q Mari kita samakan hipotesis ergodik. Jadi artinya ini, kalau misalnya ada suatu trajektori misalnya ya, trajektorinya gini, ada banyak lah trajektori. Jadi kalau dia makin lama, kalau dia baru satu saja sistemnya, baru satu misalnya partikel, itu trajektorinya kan sedikit ya. Nah, tapi kalau dia banyak dan lama, ini kan bergantung sama waktu kan. Nah, jadi kita
mau meninjau keadaan ini dalam waktu yang lama, itu sama saja dengan, kalau ini kan kompleks nih kan, kita akan sulit ya. Itu sama saja dengan kita ambil di volume-volume tertentu, kemudian kita ambil, kita integralkan, itu sama saja. Jadi kalau misalnya, kalau ini kan terhadap waktu ya, terhadap waktu. Kalau ini kita ambil misalnya di sini sistemnya, dan di sini ensemble di sini, dan di sini. Kita rata-ratakan semua, itu dia sama dengan kita lihat evolusi terhadap waktu. Ini yang kita gunakan juga di kosmologi ya, karena di kosmologi yang kita tahu kan keadaan sekarang. Keadaan sebelum-sebelumnya kita nggak tahu. Nah, jadi kita gunakan hipotesis ergodik ini untuk menentukan keadaan di waktu tertentu, itu sama aja dengan kita ambil beberapa ensemble. Lagi kemarin ya. Kemudian apa lagi? Ya, jadi di sini untuk n yang besar, jumlah partikelnya banyak, trajektorinya akan sulit ditentukan, sehingga kita menggunakan hipotesis ergodik ini. Jadi kalau dia banyak, berarti ini partikelnya banyak, berarti dPi kan, dQi. Jadi kita rata-ratakan seluruhnya. Ini menyatakan volume ya, dQ dP ini. Karena dQ dP ini kan menyatakan apa? dQ ini kan posisi, P ini menyatakan kecepatan. Volume ini, jadi volume di space, ruang fasa. Space. Nah, kalau misalnya densitas di sistem itu sembarang ya, PI, KPI, kita dapatkan energinya dia konstan. Ini maksudnya adalah energinya tertentu sebesar E. Masih ingat kan delta Dirac kan? Masih ingat ya, delta Dirac. Kalau delta Dirac misalnya X min 1 dx integral dari minus tahingga sampai tahingga, ini hasilnya berapa? Hasilnya hanya ada di 1. Jadi kalau seperti ini, di X sama dengan 1, jadi kan misalnya delta Diracnya, berarti ini di 1, hanya ada di X sama dengan 1, di sembarangnya enggak ada. Ini juga sama, energinya dia konstan sebesar E. Dia konstan dia. Nah, kemudian kalau misalnya kita integralkan keseluruhan dari densitasnya, keseluruhan, kemudian rho-nya di sini, rho-nya sendiri tadi kan adalah ini. Rho di sini adalah matriks densitas. Nah, jadi matriks densitas. Jadi matriks bentuknya ini kalau misalnya 00, 01, 02 dan seterusnya, bergantung jumlah partikelnya berapa. Jumlah partikelnya berapa. Misalnya dia ada satu partikel, berarti
phase space-nya ini adalah 3, ini 3, 6, ya kan? Kalau dari 2 berarti kenapa? Berarti 6, 6, 12. 6N ya, jumlah ruangnya, phase space-nya. Nah, rho ini berarti menyatakan dia kan energinya dia konstan seperti itu, menekan ensemble mikrokanonik. Ensemble itu maksudnya tadi, jadi kalau kita lihat di phase space tertentu, kemudian dia energinya sama. Apalagi kemarin ya. Kemudian mungkin saya contohkan cara menggambar dari menggambar phase space ya. Nah, tadi ya saya sudah tuliskan. Oke. Nah, cara menggambar phase space ya. Nah, kalau misalnya kita di phase space ya. Nah, kalau kita misalkan Hamiltoniannya, misalnya untuk pegas ya. Contohnya pegas. Karena berarti ada gaya di konstantanya K. Nah, Hamiltoniannya gimana kira-kira? Pegas nih. Hamiltoniannya adalah kan berarti energi kinetik tambah potensial. Energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat. Ini adalah potensialnya. Nah, potensialnya sendiri di sini untuk pegas ini, kalau dia harmonik kita ambil setengah kx kuadrat. Ini berarti setengah c kuadrat tambah setengah kx kuadrat. Kemudian ini kita bisa nyatakan dalam momentum mv, atau momentum itu adalah m kali v. Berarti dari sini kita dapatkan bahwa v itu adalah p per m. Nah, dari sini berarti kita bisa dapatkan setengah m v kuadrat per m kuadrat tambah setengah kx kuadrat. Berarti ini adalah v kuadrat per 2m tambah setengah kx kuadrat. Nah, kalau dia energinya tetap di sini, Hamiltonian energinya tetap, ini adalah sama dengan energinya adalah E. Kenapa? Ya, energinya fix. Kita ambil fix energi kan, energinya tetap, dia berubah dia sekarang. Nah, dari sini kita dapatkan persamaan bahwa E adalah, atau saya tulis dari kiri ke kanan, V kuadrat per 2N tambah setengah kx kuadrat sama dengan E. Nah, kita mau gambarkan ini di ruang fasa. Ruang fasa itu berarti ruang apa? P dengan Q. Q-nya di sini adalah X ya. P dengan
kalau biasanya kita gambarkan, misalnya partikel, misalnya saya gambarkan apa? Hubungan antara X dan T misalnya kan, atau apa? P dengan T dan seterusnya ya. Oh, misalkan seperti ini, misalnya di sini. Misalkan gini loh. P dengan T misalnya. Nah, kalau sekarang hubungan antara momentum dengan posisi. Nah, sehingga saya bisa tuliskan kira-kira gambarnya gimana? Bentuknya akan seperti apa gambarnya kira-kira? Bentuknya. Kira-kira. Jessica gimana? Bentuknya kira-kira gimana? Ini saya apa namanya? Kira-kira gimana bentuk gambarnya? Misalkan saya buat di sini adalah P, saya buat di sini adalah hubungan bukan P, maaf, adalah X. Q dan P kan? X. Saya mau tulis Q atau P sama aja. Atau biar nggak bingung, sama aja kayak X aja. X sama dengan C itu posisi. Kira-kira gambarnya kayak gimana? Gambarnya. Kalau Elvira gimana gambarnya kira-kira? Hubungannya. Jadi mau menggambarkan ini dalam bentuk ini. Udah kebayang belum gambarnya? Oke. Nah, sekarang kalau misalnya saya sama-sama bagi ini dengan E. Jadi apa nih? P kuadrat per 2M tambah setengah K per E X kuadrat sama dengan 1. Kalau ini udah kebayang belum gambarnya? Gambar apa itu? Lalu saya buat di sini lah. Lalu dari situ saya tuliskan ulang P kuadrat per 2ME ditambah 1 per 2E per K X kuadrat sama dengan, ini gambarnya apa kira-kira? Atau ini saya spesifiknya ya. Ini kalau ini saya misalkan ini adalah A, ini adalah B. Berarti ini apa? P kuadrat per A tambah S kuadrat per B sama dengan, kebayang belum kira-kira? Oke, belum ya. Kalau misalnya saya buat nih X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Nah, gimana gambarnya kira-kira? Oke, nah, sekarang berarti saya bisa tuliskan ini adalah X, ini adalah Y. Berarti apa yang saya lakukan? Enggak, X dan Y ini beda. Kalau yang saya paham maksudnya itu. Yang kamu maksud itu adalah kayak gini. Y sama dengan X kuadrat. Ya. Nah, tapi kalau ini saya gambar apa namanya? Ya sama aja sebenarnya, mau saya buat ini kan sama aja dengan Y kurang X kuadrat sama dengan sama ya, sama. Nah, kalau ini berarti apa?
Ketika X-nya 0, nah, kan kita ambil titik-titik ekstrimnya. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Jadi kalau saya buat di sini. X. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Berarti 0 kan? Berarti Y-nya adalah plus minus 1. Oke. Kemudian ketika Y-nya 0, X-nya plus minus 1 juga. Sehingga ketika dia 0, berarti ini 1, kemudian sini 1 dan min. Jadi bentuknya adalah sama kan? Ke sini sama, ke sini semua. Jadi bentuknya apa? Lingkaran. Yang satu ini menyatakan apa? Apa? Kalau lingkaran? Radius. Jari-jari. Berapapun kamu ambil misalnya di sini ya. Di antara ini semua yang memenuhi dia di bagian ini. Nah, itu kalau ini. Nah, kalau ini udah tebak, nah, kira-kira bentuknya apa? Enggak. Karena kalau ini enggak ada pembagi kan? Kalau ini pembaginya beda antara ini dengan ini kan? Kalau dia sama, pembaginya bisa kita buat lingkaran ya. Berarti bentuknya apa? Selain ini, kalau dia nggak sama tuh, nggak sama yang bagian ini dengan bagian ini, bentuknya apa? Jadi kalau saya gambarkan, apa? Nah, elips. Nah, jadi bentuknya ini adalah bentuknya elips. Nah, jadi bentuknya elips, berarti kita bisa nyatakan dengan cara yang sama tadi. Jadi kalau dia elips, saya gambarkan dulu bentuknya elips. Kira-kira ya. Bentuknya elips. Sehingga titik-titik di sini, titik di X-nya, pembuat nolnya jadi apa? Nah, sama seperti tadi. Ini X, ini. Ketika X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, berarti kalau dia X-nya sama dengan 0, berarti apa? P kuadrat ini sama dengan 2M. Berarti P-nya adalah plus minus akar 2M. Berarti yang di atas ini adalah apa? Akar 2M. Yang di bawah ini adalah minus akar 2M. Jadi ini ketika X-nya sama dengan 0, ini berarti adalah plus minus akar 2M. Nah, berikutnya, ketika P-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah berapa? Plus minus? Ini. 2E per K. Berarti ini adalah minus akar 2E per K. Ini adalah plus akar 2E per. Nah, ini gambarnya. Namakan dengan space. Gini. Jadi energinya kita ambil dia conserve ya. Kalau misalnya energinya conserve H KI sama dengan
Oke. Ada yang mau ditanya kan ya, kira-kira bagian ini? Oke, kita lanjutkan ya. Apa lagi ya kemarin ya? Yes. Sepertinya udah. Oke. Nah, kita lanjutkan materinya. Ini udah ya? Ini udah ya? Ensemble microphonic entropy. Oke. Nah, jadi kalau ensemble mikrokanonic, dia memiliki energi konstan ya. H I T I. Jadi pada phase space-nya, pada phase space ini dia energinya konstan sebesar E. Itu namakan ensemble mikrokanonic. Jadi ensemble-nya itu dia energinya konstan. Nah, sekarang kita mau menghitung jumlah keadaan dari energinya, atau kita namakan dengan keadaan densitas, atau bahasa Inggrisnya aja mungkin density of state, densitas keadaan state. Nah, kita bisa hitung densitasnya, densitas keadaannya, dengan kita hitung terhadap seluruh volume phase space-nya. Kemudian kita hitung seluruhnya. Nah, jadi energinya sama semua kan? Di seluruh sistemnya kan energinya semua sama kan? Di semua manapun. Maksudnya itu adalah ini. Energinya sama. Di assemble, seluruh assemble itu. Misalnya Q1, di energinya sama E. Q2, energinya juga sama. Nah, kita hitung seluruhnya. Seperti yang kita hitung volume ini sebenarnya, phase space ini. Nah, tapi supaya dia finite, maka kita harus bagi dengan konstanta volume H per 3 ya. Ini faktornya. Nah, ini menyatakan apa namanya? Konstanta unit dari ini apa? Di konstanta ya. Jadi kalau konstanta kemudian H pangkat 3 ini
merepresentasikan volume ruang fase yang dikendali oleh suatu state atau keadaan. Jadi ini menyatakan volume ruang fasa yang dipenuhi oleh suatu keadaan tertentu, state. Nah, kalau dia di quantum mechanics, ini menjadi apa nih kalau H di quantum mechanics? Konstanta Planck. Di quantum mechanics ini jadi berubah jadi konstanta Planck. Tapi masih klasik ya, masih klasik. Di quantum mechanics jadi H adalah konstanta Planck. Nah, jadi keadaan energi. Nah, satuannya ini sendiri adalah superenergi. Jadi satuan dari ini adalah Nah, sekarang kita mau menghitung jumlah keadaan di suatu volume tertentu. Jadi kita bisa tuliskan di sini jumlah keadaan pada dalam suatu kulit dengan tebal. Jadi kalau misalnya ada satu kulit tebalnya ini adalah isinya adalah delta, nah kita hitung keadaannya. Nah, jadi saya bisa menghitung keadaannya, jumlah keadaannya. Berarti saya integralkan seluruh state-nya ini. Saya integralkan dari E-nya minus delta per 2 sampai dengan E plus delta per 2. Jadi kalau misalnya ada suatu kulit, misalnya gini, ini adalah delta. Berarti kan saya buat bisa di setengah-tengahnya ini, berarti adalah dari minus delta per 2 sampai dengan delta per 2. Ini kan panjangnya sama delta aja. Kemudian DE aksen, DE aksen. Nah, jadi deltanya sembarang aja kita ambil. Pokoknya dia kulitnya adalah itu. Nah, delta ini sendiri nilainya, kita asumsikan delta ini nilainya adalah di antara E per N, energinya dibagi dengan jumlah partikelnya, tapi nilainya lebih kecil dibanding dengan E. Nah, ini asumsi yang kita ambil. Nah, nilai delta ini kita ambil asumsinya dia kecil dibanding E, tapi dia kita bagi-bagi per jumlah partikel, nilai asumsi. Nah, contohnya adalah kita menghitung jumlah keadaan dari gas ideal yang non-interacting. Jadi gas ideal tanpa interaksi.
Jadi kita hitung, ini contoh kita ambil ya. Jadi contohnya kita ambil, contoh, hitunglah omega untuk gas ideal yang tak berinteraksi. Nah, kira-kira Hamiltonnya gimana? Kalau dia tanpa interaksi. Hamiltonnya. Gas ideal dia tanpa interaksi. Hamiltonnya gimana? Ini volumenya V ya, dengan volume V. Hanya adalah sigma. Jadi kalau misalnya ada suatu gas nih, ya suatu reagent ya, kan banyak. Berarti nggak ada interaksi kan? Berarti bebas saja bergerak ya. Berarti dia hanya kinetik aja kan? Berarti dia hanya setengah P kuadrat per atau P kuadrat per 2 ya kan? Hamilton ini. Untuk tiap satu partikel kan? Kalau ada banyak berarti sigma kan? Berarti ini adalah P kuadrat per 2. Ya. Paham maksudnya kan? Jadi kalau misalnya ada satu berarti setengah P kuadrat per 2M. Kalau ada 2 berarti setengah P1 kuadrat per 2M tambah setengah P2 kuadrat per 2M. P kuadrat per 2M. Ya. Karena kita anggap dia tidak ada interaksi antara partikel. Kalau ada interaksi antara partikel beda lagi. Ya. Interaksinya beda lagi. Ini gas ideal tanpa interaksi. Maka potensialnya nggak ada kan? Potensialnya nggak ada karena nggak ada interaksi. Kalau ada interaksi baru dia potensialnya ada muncul di sini. Ini nggak ada. Oke. Berarti saya bisa tuliskan keadaannya. Ini berarti apa? Seperti tadi rumusnya. Saya sudah hapus tadi. Di pangkat 3, posisinya saya anggap, jadi kalau misalnya seperti ini misalnya. Misalnya ini P-nya adalah P1, P2, P3. Jadi kita bisa dapatkan P1 kuadrat, kemudian oh ya, jadi permukaannya ini adalah surface-nya ini konstan. Nah, ini berarti kita bisa tuliskan D pangkat 3 R I D pangkat 3. Nah, kalau ini 3 dimensi ya. Di 3 dimensi D pangkat 3 PI ini per H pangkat ini integralnya 3N, kemudian delta sigma, nah, ini H-nya adalah ini tadi, I kuadrat per 2M minus E. Nah, ini sendiri adalah volume ya. Volume kan?
D pangkat 3R itu volume kan, dx itu. Berarti ini adalah V. Nah, tapi volumenya ini kan jumlahnya adalah n partikel kan? Ada n, berarti n partikel per H 3n, berarti ini adalah integral V pangkat 3 VI, kemudian ini adalah delta sigma ini Pi kuadrat per 2m dikurang Nah, kemudian radius permukaannya, radius permukaannya tadi itu berarti ini kan dia hanya ini aja kan? Ya, berarti ini kalau kita kan berarti sama dengan E kan? Ya kan? Berarti kan P kuadrat per 2M sama dengan E, atau P kuadrat per 2M sama dengan 1 kan? Berarti ini radiusnya berapa nih permukaan? Berarti radius permukaannya adalah apa? Akar 2 M E. Masih ingat kan tadi? Jadi kalau misalnya kita buat gambar ini kan harusnya kan P kuadrat per 2M tambah setengah kali yang tadi kan, tambah potensial kan, potensialnya 0. Jadi kan P kuadrat per 2M sama dengan E, atau P kuadrat per 2ME sama dengan 1. Berarti radiusnya adalah akar 2 ME. Nah, kita misalkan, kita ambil besarnya P-nya, itu adalah akar dari PI kuadrat. Tahu ini kan, kalau misalnya dia sigma ya. Tahu kan, kalau misalnya ini kan PX kuadrat, PI kuadrat, PZ kuadrat, dan seterusnya. Sigma ini. Jadi momentum ini adalah vektor ini adalah panjang dari vektor momentum dalam ruang momentum tiga n. Tiga n dimensi. Jadi kalau misalnya jumlah partikelnya 1 berarti cuma 3 dimensi. Kalau ada jumlah partikelnya 2 berarti ada 6 dimensi. Ya kan momentum. Jadi kalau misalnya satu partikel kan Px kuadrat, Py kuadrat, Pz kuadrat. Tapi kalau ada 2 berarti Px1 kuadrat, Py kuadrat, Py1 kuadrat, Pz kuadrat 1 kuadrat, Px 2 kuadrat, Py 2 kuadrat sama Pz 2 kuadrat. Ini contohnya ya. Contoh kalau misalnya 2n sama dengan 2 berarti apa? P-nya adalah Px 1 kuadrat tambah Px 2 kuadrat tambah Py 1 kuadrat Py Pz 1 kuadrat. N sama dengan 1 contoh. Misalnya 1. Kalau dia 1 itu. Kalau dia 2 dan seterusnya. Ini akarnya. Kemudian
kalau misalnya saya kalikan PI-nya kan banyak ya. Berarti saya bisa tuliskan, karena PI-nya kan bukan jumlah kan ini. P1, P2, P3, dan seterusnya kan. Yang ini. Sehingga ini kita ganti menjadi PI sama dengan 1 sampai dengan 3 ya. Nah, nilai ini sama dengan tadi, bisa anggap aja ini adalah P, besarnya P. Nah, jadi ini sama dengan P 3N min 1 Jadi kalau kita kalikan di pangkat 3P-nya, itu sama saja dengan DP-nya ini, nggak saya turunkan ini, 3N-1 D omega. Dan ini adalah differentiated adalah berkaitan dengan solid angle ya, pada ruang 3N dimensi. Oke. Nah, sehingga persamaan tadi saya bisa tuliskan YE tadi itu menjadi apa tadi? Pn per H 3N kemudian menjadi D omega 3N. Ini kita ganti tadi. Kemudian D integral 0 sampai hingga dp kemudian p 3n min 1 d p kuadrat per 2n minus. Nah, kemudian ini saya bisa tuliskan, ini adalah Pn per H3n. Nah, ini saya ganti menjadi S3n. Ini saya tuliskan lagi 0 sampai hingga D P 3n min 1 D akar 2NE D gini per P per N. Sama aja saya keluarkan ini ya, keluarkan ini sampai akar 2N. Nah, ini sendiri adalah area dari unit sphere dalam 3N dimensi.
Jadi area kayak misalnya apa namanya, bola misalnya, area bola di dalam 3n dimensi. Sehingga persamaan ini menjadi, kalau kita integralkan ini menjadi Vn per H3n S3n ini menjadi M dikali dengan 2M E pangkat 3N minus 2 per 2. Nah, ini sebenarnya dari apa namanya, dari tabel dari bukunya. Di Kismat sebenarnya udah ada. Jadi kalau misalnya area unit dari suatu permukaan untuk dimensi D itu sama dengan 2pi pangkat D per 2 per gamma D per 2. Gamma masih ingat kan gamma? Jadi kalau misalnya gamma N itu sama dengan apa? Masih ingat ya? Berarti N min 1 apa? Faktorial. Masih ingat ya? Oke. Contohnya. Ini cuma gamma aja, gamma fungsi gamma. Sehingga S3N ini menjadi 2pi pangkat 3N per 2 per gamma apa namanya 3N per 2. Nah, gamma 3N itu adalah berarti per 2 adalah sama dengan 3N per 2 min 1 faktorial. Berarti ini adalah 2pi pangkat 3N per 3N per 2 min 1 faktorial. Sehingga GE-nya di sini menjadi P pangkat N per H pangkat 3N 2pi pangkat 3N per 2 per 3N min 1 faktorial kali M dikali dengan akar dari 2M E. Nah, ini saya bagi ke bawah 1 adalah 2M. Nah, ini kalau ini kan 3N per 2 kurang 3N per 2 kurang 1 kan? Negatifnya saya buat. Oh. Ini. Ini 3N per 2. Sama kan ini? Yang sana juga sama. Yang ini. Kita sama aja dengan 2M E pangkat N per 2 kali 2M E ya sama. Atau saya bisa tuliskan GE-nya
adalah C pangkat N per A pangkat 3N. Nah, 2pi-nya saya masukkan ke sini kan? Sama kan? 2pi-nya sama, berarti adalah 2pi E per I pangkat 3N per 2 per 3N per 2 min 1 faktorial 1 per E. Ini kan M-nya coret ya? 1 per E. Ini kan coret, ini masukin ke dalam. Nah, kemudian tadi jumlah keadaannya sama dengan apa? Integral E pangkat minus E minus batasnya per 2 plus delta per 2. Kemudian ini aksen, berarti ini adalah sekitar, kenapa? Kenapa? Enggak dong. Karena kan ini pi-nya pangkatnya sama. Masukin aja kan? Enggak. Jadi kayak gini misalnya. A kuadrat B kuadrat. Contohnya ya. Ini sama dengan apa? Ya. Oke. Kecuali dia ini 2pi, ini juga 2. Nah, itu baru itu. Berarti kalau kita ini kan berarti kan GE dikali dengan delta. Jadi kita ambil jumlah keadaan itu sebenarnya sama aja dengan keadaannya dikalikan dengan delta kalau kita ambil GE delta. Atau kalau kita tuliskan secara eksplisit berarti di sini gamma E-nya adalah berarti Vn per H3n 2pi E per 3n per 2 per 3n per 2 min 1 faktorial delta. Nah ini G nya tinggal masukin delta per E. Kalau dia N-nya besar, ya, kalau N-nya besar, berarti apa? Kalau N-nya besar berarti ini kita bisa abaikan semua. Berarti ini akan mendekati mendekati 3n per 2 min 1. 3n 2 min 1. Kalau ini kan n-nya besar ya, n-nya besar. Jadi ini akan meningkat besarnya itu sebesar, ini kalau ini kan kurang 1 kan, sebesar 3 pangkat E pangkat 3n per 2 min. Ini besar, dia akan meningkat. Kalau n-nya besar kan, berarti kalau misalnya n-nya besar ini akan meningkat kan? Ya berapapun, n-nya cukup besar. Berarti kan dia proporsional terhadap nilai. Ini kan fungsi dari E aja kan ini, fungsi dari E aja. Kalau ini kan konstan ya,
Juga ini konstanta. Ini konstanta. Ini pasti konstanta. Dia hanya bergantung sama E saja kan. Berarti dia nilainya adalah E. Nah, sekarang kita akan bahas ini bahwa omega ini berkaitan dengan entropi. Ini berkaitan dengan entropi. Dikaitannya dengan entropi. Silakan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kan? Ini udah ya. Nah, misalnya kita tinjau 2 sistem yang terpisah oleh suatu dinding. Nah, jadi misalnya sistemnya gitu. Di sini adalah E1, E1, N1, E2, dan 2 subsistem. Ya, energinya tertentu, volumenya tertentu, dan jumlah partikelnya tertentu. Kemudian tentunya kita asumsikan di sini energi totalnya ini adalah E1 tambah E2 dan dia kekal. Ambil dia conserve ya. Jadi tidak ada yang keluar dari, kan ada subsistem 1, jadi tidak ada yang keluar dari, totalnya adalah sistem, tidak ada yang keluar, nggak ada transfer kalor keluar. Jadi hanya di dalam sistem itu aja. Oke. Jadi energi di sini, di total semuanya nggak ada yang berkurang. Berarti di conserve kan, ada yang keluar berarti ada yang keluar ke lingkungan. Kemudian densitas keadaannya ini adalah G1, ini adalah G2. Nah, jadi ada 2 densitas keadaan. Ini kita ambil G1, ini ada G2. Nah, sekarang kita anggap dia dindingnya ini adalah konduktor. Berarti apa terjadi? Bisa transfer energi
dari satu sistem ke sistem yang lain. Nah, jadi energinya bisa ditransfer. Tapi ininya fix ya, kalau ini kan fix. Berarti S1-nya dapat berubah. S1-nya dapat berubah. Karena dia bisa terjadi transfer. Nah, pertanyaannya, kapan sistem tersebut dalam keadaan kesetimbangan? Nah, jadi kapan dia dalam keadaan kesetimbangan? Nah, sekarang kita cari densitas keadaan totalnya. Gabungan. Berarti ini adalah integral sampai dengan energinya di total tertentu. Berarti dE 1, C1, S1, G2. G2-nya itu saya bisa nyatakan E2 itu adalah ET kurang E1 kan? Ya, berarti ini adalah G ET kurang E1. Nah, sekarang kalau misalnya gamma omega T-nya jumlah keadaannya kita anggap mendekati delta. Kemudian omega 1 berarti ini adalah E1 S1 delta. Berarti omega 2 kedua delta. Sehingga persamaan ini kita dapatkan omega tau-nya dari ini adalah kita masukkan ini berarti adalah integral dE 1 per delta omega 1 omega 2 E del di taunya masukkan di sini aja ini. Masukkan ini kan dapat dia kan? Masukkan. Kemudian ya. Nah, jadi integran ini kita bisa nyatakan jumlah keadaan dengan total energinya adalah E tau. Dia juga memiliki sistem S1 dengan energi 1. Nah, jadi kita nyatakan dalam S1. Energi totalnya adalah tau ini. Jadi kalau misalnya
omega 1 S1 itu kan berarti dia fungsi yang secara cepat naik terhadap S1. Ya kan? Yang tadi, masih ingat yang tadi kan? Gamma apa? 3N pangkat 3N per 2 min 1. Dia kalau dia E-nya naik ya kan, maka naik secara negatif. Begitu juga omega 2 E2 ini juga fungsinya yang secara cepat naik terhadap E2. Berarti apa? Omega dua E tau min E1 harus apa? E tau min E1 harus dia secara cepat supaya dia konserv ya, menurun kan? Ya, karena kan kalau misalnya kita tahu E1 naik, berarti E2-nya harus turun kan? Supaya dia konserv kan? Iya kan? Totalnya sama kan? Secara cepat naik terhadap S1. Kalau dua-duanya naik nggak mungkin kan? Jadi kalau misalnya S1 naik, E2-nya pasti turun. Kalau E2-nya turun, S1-nya naik. Karena kan dia totalnya konsep sama. Jadi contohnya gini. Kalau total energinya misalnya 10, misalnya E1-nya adalah 8, E2-nya adalah misalnya 2 misalnya. Kalau S1-nya itu naik, misalnya jadi 9, berarti E2-nya harus 1. Tapi kalau S1-nya dia turun menjadi 7, E2-nya harus 3. Supaya dia tetap 10. Nah, itu dia berarti konserv. Jadi kalau misalnya saya gambarkan fungsinya, saya gambarkan fungsinya. Ini berarti dia bentuknya, kalau dia ini adalah omega 2 ET min S1, berarti ini adalah omega 1 1. Nah, itu. Dia tadi mana? OB-nya? Udah pergi kenapa? Oh, ini jadi bersin ya? Udah. Enggak. Oh ya. Oh ya. Ya. Ntar ini ya. Iya, Nanti. siapa? Ya. Oke ya. Nah berarti kalau misalnya waktunya mungkin udah habis belum ya? Kenapa? Oh ya, berarti udah ya. Berarti kalau misalnya kita kalikan, ini S1 ya. Nah, kalau saya kalikan ini berarti ini omega 1 S1, kemudian ini dikalikan dengan omega 2 itu kurang 1. Nah itu. Oke. Oke, mungkin
Itu ya. Nanti kalau yang di hari Kamis tetap aja ya. Belum sih, Pak, belum habis. Oh belum ya? Belum, 12.30. Berapa? 12.30. Karena 2 jam setengah. Oh 2 jam setengah ya? Oh sorry. Saya kira tadi teori Medan ya. Teori Medan. Sorry. Oke. Lupa saya. Oke. Kita lanjutkan sedikit ya. Kita lanjutkan. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang mau tanyakan nggak kira-kira? Yang bagian ini. Boleh. Ada kira-kira? Mau ditanyakan? Belum ya? Oke. Nah, sekarang kita kalau misalnya kita mau memaksimalkan S1-nya. Ya, sekarang kita maksimalkan nilai S1. Berarti kita cari turunan S1 0. Kita maksimalkan fungsi aja nih, fungsi. Jadi kalau misalnya kita mau cari maksimal dari fungsi suatu kita tahu maksimumnya, berarti kita cari turunan, ya kan? Bisa kan ada fungsi fx, kita turunkan, cari maksimal. Berarti turunan ini jadi apa? Do omega 1 do S1 ini tetap ya, omega 2 tau, kemudian tambah omega 1 S1 do omega 2 E2 tau min itu sama dengan 0. D E2 ini S1 ya, S1 ya, S1 ya, nah S1. Nah kemudian ini kalau saya tuliskan do omega 1 D1 omega 2 ditambah omega 1
ini jadi kurang kalau saya ganti ini menjadi do omega 2 per do E1 E omega 2 ini E2 ya. Kan E1 itu adalah E tau kurang E2. Ya kan? Berarti kalau do E1 itu sama dengan do E tau minus do E2. Ini berarti nilainya berapa? 0, ya kan? Karena kan konsert kan? Iya. Berarti ini jadi minus D. Nah, sehingga ini saya bisa ganti menjadi minus D. Oke. Nah, kemudian berarti ini saya bisa tuliskan kalau saya sama-sama kalikan ini dengan 1 per saya kalikan yang kiri dan kanan, saya kalikan dengan 1 per omega 1 omega 2. Ini jadi apa nih? 1 per omega 1 do omega 1 D1 sama dengan ya 1 per omega 2 do 2 do ya. Kan positif kan kanan. Kenapa? Ini kan fungsi aja, kan boleh. Fungsi aja, nggak apa-apa. Berarti dari situ saya dapatkan do E1 do per do E1 ini kan 1 per omega d omega, jadi saya bisa tuliskan ini jadi apa? Ln ya, ini E2 ya. oh iya. Kemudian secara termodinamik, jadi ya dari termodinamika kita tahu bahwa nilai keseimbangan E1 akan ditentukan oleh syarat. Nah, yang sebelumnya ya, kita belajar ya. Timbangan itu dipenuhi ini. Ingat nggak ini? Ingat ya. Ini keseimbangan dipenuhi oleh syarat itu. Seperti do S, do E, ya kan? Syarat keseimbangan. Sehingga apa? Ini kan sama ini kan? Hubungan ini kan jadi ini do E, L. Berarti di sini berarti S itu entropi sebanding dengan ln omega. Ini kan entropi. Karena kan dapatkan syarat ini kan keseimbangan. Ya, sebelumnya kita belajar. Sehingga apa? Sehingga ini S itu nilainya adalah
K ln ini konstanta kan dengan konstanta Boltzmann. Jadi entropi itu ditentukan oleh jumlah keadaan. Jadi kalau jumlah susunan keadaannya. Jadi susunan keadaannya dia makin kompleks, berarti entropinya besar. Jadi susunan dari partikel. Jadi susunan. Berarti entropi itu menunjukkan derajat ketidakteraturan. Jadi entropi itu menunjukkan derajat ketidakteraturan. Jadi ini kan berkaitan dengan state dari sistem. Kalau ini berkaitan dengan entropi, ini kan konstanta aja. Ini konstanta Boltzmann. Nah, jadi SE ini dia selalu naik nilainya. Bergantung nilai omega ini. Nilainya naik. Itu sebabnya entropi itu dinyatakan sebagai derajat ketidakteraturan. Jadi kalau jumlah susunan partikelnya makin banyak, maka dia entropinya akan makin besar. Kan bergantung tadi kan E itu kan. Nah, jadi kalau jumlah partikelnya banyak, maka dia akan makin kompleks. Berarti untuk gas ideal tadi, kira-kira kamu bisa tentukan entropinya nggak kira-kira? Tadi. Entropinya, kira-kira gimana? Berarti omeganya tadi kan udah, tadi gas ideal kan ya? Gas ideal tadi kan, ada omeganya kan? Ya tadi, sudah hapus nih, omeganya. Keadaan. Jumlah keadaan. Udah ingat, masih ingat kan di termodinamika apa? Fisika statistik. Untuk gas ideal tadi, omega Vn sama dengan apa? V pangkat 3N per H 3N, kemudian 2Pi ME pangkat 3N per 3N, kemudian per 2 min 1 faktorial delta. Ini kan? Untuk N besar, maka apa? Ln N faktorial itu adalah N ln N minus N. Untuk N besar, ln N faktorial itu adalah N ln N minus N. Nah, tinggal masukkan aja ini. Berarti apa? Ln, berarti kan S ini adalah K B ln omega. Berarti apa? K B ln apa? Ini ya. V 3 N per H 3 N, kemudian apa? 2Pi M E 3N per 2 per 3N per 2 min 1 faktorial delta I. Nah ini yang dijabarkan.
Nah, kira-kira gimana tuh? Masih ingat len kan? Sifat len kan? Masih ingat kan sifat len? Jadi kalau misalnya len A kali B itu adalah len tambah len. Kalau bagi ya. Berarti kan ini maksudnya adalah len ini tambah len ini tambah len ini kurang len ini kurang len ini kurang len ini. Iya kan? Nah, ini kan sama ini jadi saya sederhanakan dulu ya. S itu kan sama dengan B yang pangkatnya sama, saya kelompokkan biar gampang. Yang pangkatnya sama yang mana itu? Ini. Nanti saya bisa tuliskan itu adalah P per H pangkat 3 kemudian 2M E pangkat ini pangkat 3/2 ini pangkat ya. Kemudian ini saya belum tulis tadi len. Nah, kemudian ini dikali dengan sekelompokkan 1/3n min 1 faktorial sama n per e. Kenapa? Oh ya. Oke. Kemudian ini kan? Oke. Delta itu jadi N. Kenapa? Delta per N. Delta per N. Itu N. N per N. Yang mana? Ini kan delta per N. Per E itu. E. Sorry. Maaf. Delta. Nah, tadi kan ada formula Stirling kan? Len n faktorial itu sama dengan apa? Mendekati ya. N len n minus n. Untuk n yang besar ya. Stirling formula ini saya ajarkan mungkin kalau masih ingat di Fismat. Kan kalau lupa nanti tunjuk apa. Kalian bisa lihat di video saya di Fismat. Di sini saya jelaskan. Nah, sehingga ini kan S ini menjadi apa? KB. Len ini berarti apa? N kali len ini. Ini kan len N, ini pangkat N, berarti N ini kan? Jadi misalnya len A pangkat N itu adalah N len A. Berarti ini adalah N len V per H pangkat 3 kali 2, ini kurang pi-nya. 2pi M E pangkat 3/2. Dikurang len ini kan? Berarti apa? Dikurang 3n/2 min 1 len 3n/2 min 1 dikurang. Jadi plus kan? Plus 3n/2 min 1 kemudian ditambah len delta per E. Oke.
kita masih bisa sederhanakan ya. Bisa sederhanakan. Ini kan di bawah nih kan. Saya tuliskan. Kan itu kan ln 1 per 3n per 2 min 1 faktorial kan. Jadi kan ln ini berarti kan ln 1 dikurang ln 3n per 2 min 1 faktorial. Ya kan? Berarti ini adalah minus ln 3n per 2 min 1 faktorial. Nah, kita pakai formula Stirling. Kalau n-nya sangat besar, maka kita bisa dekati dengan formula Stirling. Sehingga ini menjadi apa? Minus 3n per 2 min 1 ln 3n per 2 min 1 kemudian minus 3n per 2 1. Ya kan? Ya kan? Minus yang ini, yang bawahnya jadi plus. Oke? Ya. Oke. Oke. Sudah ya itu ya. Nah, S ini kan N-nya besar ya. Sehingga apa kalau N-nya besar? Sehingga ini saya bisa nyatakan ini menjadi, iya, saya tuliskan dulu ya. Saya tuliskan dulu. Berarti S-nya adalah K, B, N, KB, ini tadi adalah N ya. N, ln. KB ln V per
pangkat 3 2pi NE pangkat 3/2. Oke. Nah, sekarang kita lihat 3n/2 min 1 ln 3n/2 min 1. Ini kan sama dengan apa? 3n/2 ln 3n/2 min 1 dikurang ln 3n/2 min 1. Ya kan? Tapi kalau n-nya besar, maka ini akan mendekati ln 3n/2. Ya kan? Ini akan mendekati ln 3n/2. Kalau besar ya sama. Oke? Kalau n-nya besar berlaku. Sehingga apa? Sehingga ini saya bisa masukkan ke dalam sini. Ini menjadi apa? Jadi kan berarti ini adalah 3n/2 kan? 3n/2 ln ini berarti ln 3n/2 pangkat 3n/2 kan? Tandanya kan negatif depannya kan? Kan negatif ya. Ini negatif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Sehingga ini jadi apa? 3n/2 pangkat 3/2. Karena ini pangkatnya n kan? N-nya udah di depan ya. Ya kan? Nah, ini di depan. Kemudian ditambah ln 3n/2 tambah ln 3n/2 ditambah 3n/2 min 1 yang tadi min 1 tambah ln delta per nah ini. Nah, sekarang masih bisa kita sederhanakan. Nah, nilai ini dan ini tentunya sangat kecil dibanding ln ini. Nah, jadi di sini ln 3n/2 kemudian min 1 ditambah ln delta E ini nilainya sangat kecil. Nah, sehingga ini saya bisa tuliskan, kan 3/2 ini tetap ya. Ini kan berarti ini negligible, kecil. Nah, sehingga ini saya bisa tuliskan S-nya menjadi KB. 3/2-nya, N-nya saya keluarkan, N-nya. N-nya saya keluarkan, N. Ini berarti 3/2 yang dari sini. N-nya saya keluarkan, yang jadi 3/2 kali KB. Kemudian ditambah ini KB kali ini, KB ln P per H pangkat 3
Kemudian ini saya kalikan ini ke atas, jadi 4M 4MP E per N pangkat 3/2. Nah, ini. Nah, itu nilainya. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita membuktikan apa namanya? Teori kinetik gas. Berarti PV itu adalah NKT. Berarti kan seperti itu adalah dou S per dou E dengan apa? Volume dan jumlah partikelnya konstan. Berarti dou E berarti kalau jumlah partikelnya konstan jadi apa nih? Ini konstanta jadinya. Kemudian V-nya jadi V konstanta. Berarti fokus kita adalah, kita jabarkan semuanya, jadi fokusnya kita itu adalah N, kemudian dikali dengan KB, kemudian 3/2, dan E. Ya, karena kan ini turunan ini 0 kan? Tuh S2 di sini 0 kan? Yang ada E-nya mana? Ini kan? Turunan ini apa? Berarti ini kan konstanta, jadi saya kan dou KB, kemudian apa? Oh iya, dou E dari ln V per H pangkat 3, kemudian 4pi, kemudian di sini ada, atau saya misalkan ini adalah ln A, ini adalah E pangkat 3/2. Di sini ada KB kan? Ini kan berarti apa? Dou E ln A ditambah ln E pangkat 3/2. Nah, tinggal ini kan 0 kan? Karena nggak bergantung E kan? Berarti sisanya adalah 3/2 KB turunan ini. Berarti turunan ini terhadap E adalah E kan? Ya. Dapat ini kan? 3/2 ln E, 3/2 ln ini turunan ini lah pokoknya. Nah, sehingga ini turunannya apa? Sehingga ini adalah turunannya adalah apa? 3/2 N KB turunan ln E adalah seperti. Berarti dari sini kita dapatkan bahwa E adalah 3/2 N K KT. Kemudian P per T itu adalah dou S per dou V, E sama N-nya konstan. Berarti apa? Dou V N KB kemudian ln V.
Berarti ini adalah N, K, B, seper V. Dari sini saya dapatkan PV adalah N, K, B. Nah, ini kan benar kan? 3/2 NKT kan? Energi. Kemudian PV juga NK. Terbukti ya secara apa namanya, teori kinetik gas gas ideal terbukti dia gas ideal. Nah, jadi dari entropi kita bisa turunkan energi kinetik sama persamaan ini apa, gas ideal. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan. Nah, jadi kita bisa bangun dari keadaan mikroskopik menjadi yang kita lihat secara makro. Yang kita lihat secara makro apa? Tekanan, suhu. Kan kita berangkatnya dari apa tadi? Keadaan mikro kan? Ensemble mikrokanonik kan? Nah, jadi yang dari mikro itulah muncul yang makro. Dari makronya kan kita ukur aja kan, kita ukur volumenya berapa, tekanannya berapa, suhunya berapa. Jadi kita bisa bangun dari keadaan mikroskopik. Mungkin itu aja dulu ya. Nanti kita tambahkan dikit nanti di hari Rabu ya. Kamis ya? Hari Kamis, maaf. Jam 1 berarti Kamis ya? Jam 1 ya. Ya, itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.